Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini adalah aku merindu. Wow, siapakah yang merindu? Antara kamu Virgo yang merindukannya ataukah dirinya yang merindukanmu Virgo? Kira-kira bagaimana nanti situasi dan kondisinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Dan walaupun ini hanya sebuah games ya, artinya kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energimu Virgo. 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 Oke, maaf kalau agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Virgo, aku merindu. Wow. Di sini saya mau ambil 3 kartu dulu, di mana kartu pertama di sini ada King of Swords. Di kartu kedua di sini ada The High Priestess, dan yang ketiga di sini ada The Magician. Saya lihat di sini hubungannya udah hancur ya, udah berpisah, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu menikah ya, bingung apa mau dilanjutkan atau tidak karena hubungan seolah-olah digantung, ataupun ya sudah bercerai. Ya, dia inginkan kembali. Ini entah kamu entah dia ya. Karena saya lihat di sini ada energi twin flame, jadi apa yang kamu rasakan itu yang dia rasakan juga. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energimu. Kalau ini terjadi padamu, energimu; kalau tidak, berarti energi pasanganmu; atau kalau memang dua-dua tidak, ya berarti energi dari Virgo lainnya. Karena saya mengambil energi yang paling dominan dari tema kita, ya, dari judul kita. Jadi kamu yang menyesuaikan saja. Dimana di sini dia merasa bahwa Tuhan, kok hidup saya begitu rumit? Kenapa kau memberikan orang yang hanya untuk persinggahan? Kenapa kau memberikan orang yang hanya untuk menyakitiku? Kenapa kau memberikan orang yang menyia-nyiakanku? Dimana saya sangat mencintainya Tuhan. Itu dalam doanya, atau dalam hati dia berpikir bahwa hidup ini serasa ya berat, dan dia serasa Tuhan ini kok gak adil gitu. Dia menghakimi. Ataupun mungkin kamu yang menghakimi Tuhan. Tuhan, kok hidup saya begitu berat? Yang lain di sana, di luar sana, yang mungkin kondisinya orang-orangnya jahat, lebih jahat dari saya, kok hidupnya dengan pasangannya tuh akur-akur ya. Sedangkan saya yang patuh dengan dirimu, takut akan dirimu, kok hidup saya begitu berat dengan kondisi rumah tangga ataupun hubungan yang seperti gini. Ya. Dimana aku merindu nih, ibaratkan ada kebangkitan spiritual ya. Jadi merindukan bukan hanya dari hubungan, tetapi merindukan ingin dekat dengan Tuhan gitu. Dimana saya melihat masalah-masalah itu banyak terjadi ya, ataupun menimpa kalian Virgo atau dirinya, sehingga lebih dekat dengan Tuhan, banyak berdoa. Di sini pun saya lihat ada kebangkitan spiritual, di mana sudah menjalani kehidupan yang sangat dramatis ya, di mana the dark of the soul, betul-betul malam yang sangat-sangat membuat hati terpuruk, jatuh, dan ya pokoknya malam gelap yang nggak tahu lagi mau kemana, cuman menyerahkan ikhlas kepada semesta. Ini sakitnya luar biasa soalnya ya.
Entah kamu yang berbuat, entah kamu yang merasakan. Karena ada beberapa juga yang saya lihat karena ego akhirnya menderita sendiri karena egonya. Karena keras kepalanya, karena keras hatinya, akhirnya menderita. Di mana ada kepalsuan dalam diri. Seolah-olah saya nggak butuh kamu. Ya, padahal sebenarnya dalam hati, aduh saya sangat mencintaimu. Tapi di mulutnya tuh lain, di hati lain. Sehingga hanya bisa merindu dan akhirnya bingung. Dia merindu dengan orang yang sia-sia di mana orangnya pergi. Kenapa? Karena orangnya merasa tidak diinginkan oleh dirimu. Ini kalau seandainya sudut pandang dari dirimu ya, Virgo. Karena Virgo ini banyak kepahitan dalam diri. Ataupun mungkin kondisinya ya merasa diri kecil, merasa diri tidak diinginkan. Padahal banyak yang menginginkan Virgo. Dan dia merasa bahwa oke, mungkin saya nggak diinginkan Virgo. Saya mengundurkan diri. Karena saya mau melihat Virgo bahagia. Ya, dan dari sisi Virgo merasa menyesal. Saya merindukan dia, tetapi saya nggak bisa dengan tekanan seperti begini, Tuhan. Mungkin dari tekanan tuntutan dia, ataupun mungkin ada perbedaan-perbedaan prinsip, ataupun sama-sama ego dan ya mungkin tanggung jawab yang saya sudah nggak mampu gitu. Kondisinya tertekan. Dan akhirnya Virgo merasa bahwa oke, kita sudahi aja hubungan ini. Dibandingkan saya tertekan gitu. Tidak mau berjuang, dan dia merasa bahwa oke, saya mau melihatmu bahagia, saya mundur gitu. Ataupun mungkin Virgo yang merasa bahwa oke, saya tidak bisa membuatmu bahagia, saya mundur saja. Padahal pada saat mundur sama-sama merindu gitu. Sama-sama kenapa ya kita tidak berjuang untuk hubungan? Kenapa kita harus kalah dalam tantangan ini gitu? Makanya hanya doa yang dia bisa panjatkan. Dimana Tuhan tolong dong buka celah sedikit dong supaya saya bisa bahagia. Banyak penyesalan dalam diri. Kok saya sudah terlalu jauh melangkah, tetapi akhirnya saya mundur juga, saya kalah juga. Ibaratkan saya sudah berjuang ya, tapi ujung-ujungnya berpisah. Kalau tahu begini mendingan saya nggak usah berjuang dari pertama, dari awal gitu. Ya. Dan banyak saya lihat di sini kebangkitan spiritual dalam artian yang lebih intens pada semesta, lebih intens pada Tuhan. Dimana tidak terlalu mau pusing lagi dengan duniawi. Kalau dia mau kembali silahkan, itu rencanamu Tuhan. Kalau tidak ya sudah. Saya tahu yang terbaik yang akan kau berikan kepada aku. Nah ini, lebih pasrah, berserah kepada semesta. Walaupun mungkin hatinya rindu akan kasih sayang, rindu akan belayan, rindu akan kehidupan yang nyaman seperti orang-orang di luar sana. Ya, tetapi ya dia bisa menerima, ataupun mungkin kamu yang bisa menerima akan takdirmu. Dan lebih positif thinking. Suatu saat pasti dia akan kembali kalau dia milikku. Ya. Tapi kalau tidak berarti ya sudah ada yang diberikan semesta yang terbaik untukku nanti. Ya. Oke. Kita lihat lagi kartunya di sini ada Temperance. Terus ada Four of Cups. Terus juga di sini The Lovers. Wow. Three of Pentacles dan Queen of Swords. Oke, saya bawa ini kartu dulu. Bisa kelihatan nggak ya? Oke, bisa ya. Oke, untuk di sini ada Temperance ya, Four of Cups, The Lovers, Three of Pentacles dan Queen of Swords. Dimana saya lihat juga orang-orang ini ya sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, kamu pun sama, masih cinta dan sayang sama dia. Ini lebih ke hubungan ya, hubungan dan ke Tuhan. Artinya kamu ibaratkan cinta segitiga, bukan cinta segitiga, maksudnya mana ya? Kerinduan ini ya anggap aja cinta segitiga, tapi bukan dengan manusia, artinya bukan dengan triparti gitu ya. Antara saya menyerahkan kehidupanku yang sudah hancur bersama pasanganku dan saya menyerahkan kepada Tuhan. Ibaratkan ya sudah deh, saya sekarang fokus sama Tuhan, saya lebih mencintai Tuhan gitu. Lebih beriman. Ya dia sudah beriman, tapi dulu mungkin imannya setengah ya. Sekarang lebih fokus, dia sudah capek pusing dengan manusia. Ya, saya mendapatkan manusia baik tapi saya sia-siakan. Nah ini ada beberapa yang merasa seperti gitu. Pasangan yang diberikan kepada aku tuh baik loh, tapi kenapa saya jahat padanya gitu. Ya. Padahal kita masih bisa berjuang bersama, cuman karena ego. Ibaratkan sudah dikasih tapi jual mahal.
dia sudah minta maaf, kamu tidak memberikan dia maaf, atau sebaliknya, kamu meminta maaf, dia tidak memberikan maaf, tidak sama-sama tidak mau introspeksi diri, sama-sama keras ya, sama-sama tidak mau mengalah. Dan saya lihat di sini juga ada beberapa yang mau datang kepadamu ya, tetapi kamu tolak gitu, karena ya eh, mungkin kamu belum mau menerima orang baru, ataupun belum ingin menerima, ataupun belum, mungkin dalam artian ya, trauma itu masih ada sehingga belum ingin menerima orang baru gitu, karena masih sakit hati, luka batin kamu masih ada gitu ya. Saya merasa di sini ya, ini pun ada dari orang tuamu. Mungkin kamu sekarang lagi bentrok dengan orang tua, keluarga, orang yang lebih tua ya, entah kakak kamu, entah ayah ibumu, ataupun saudaramu, atau sahabatmu yang lebih tua yang kamu sudah anggap seperti keluarga ya. Karena diskomunikasi, karena merasa tidak dihargai, tidak diinginkan, ini cuma bicara aja loh, langsung tersinggung. Ini ada ketersinggungan soalnya. Padahal sebenarnya ya orang mencintaimu, menyayangimu, sehingga mereka apa dibilangnya, mengkritik ya. Mengkritik itu kan bukan berarti, itu kadang-kadang gini, kita mengkritik orang itu karena kita peka loh, atau karena kita peduli gitu. Tetapi terkadang manusia-manusia berpikirnya ya, ini kebanyakan manusia ya, manusia-manusia kan berarti banyak, yang mana mindsetnya itu masih primitif, mengira bahwa kalau kita dikritik itu adalah satu tindakan yang seolah-olah itu apa ya, seolah-olah itu kayak macam jahat gitu, macam orang-orang itu mengkritik kita karena mereka jahat. No, sebenarnya orang mengkritik kamu itu adalah orang yang benar-benar menyayangimu, peduli terhadapmu ya. Cuman mungkin terkadang mereka ngegas, jadi kamu berpikir negatif. Ingat, yang ngegas itu lebih baik dibandingkan senyum padahal munafik. Ya. Jadi harus mindset kita itu diperbaiki. Orang tua mau kamu jadi orang di masa depan yang baik, di mana pada saat kamu melakukan kesalahan mereka tegas, menegur atau memarahi. Ya, memarahi ini dalam artian ya karena ditegur 1 kali 2 kali nggak ngeh gitu kan. Jadi mau tidak mau ya dimarahi. Tapi terkadang orang tua saya jahat, dia tidak menyayangiku. Ya. Jadi untuk kalian-kalian yang mendengar ini ya, ingat kalau kamu masih dimarahi sama pasanganmu, orang tuamu, bosmu, atau siapapun, itu berarti mereka masih peduli padamu, mereka masih sayang padamu. Jangan berpikiran negatif. Karena kalau orang sudah tidak peduli pada dirimu, dia akan diam, dia nggak mau urus. Kamu mau jadi apa kek, ini kek, itu kek, nggak urus. Contohnya ya, kamu dengan sahabatmu ya, ataupun mungkin dengan tetangga rumahmu, kamu nggak terlalu urus mereka punya urusan. Karena apa? Ya kamu nggak peduli gitu, itu urusan mereka. Bener kan? Jadi kamu nggak peduli mereka mau ribut dengan siapapun, mau makan atau tidak, ataupun mau jadi orang baik atau tidak, karena kamu nggak peduli. Karena mereka ibaratkan kamu tuh merasa bahwa itu kan urusan mereka gitu. Nah itu sama, jadi pada saat orang masih ribut dengan kamu, itu berarti dia masih merasa peduli supaya kamu tuh bisa ke depan lebih baik. Nah ini, jadi jangan ditanggapi salah. Terkadang manusia-manusia zaman now itu langsung cepat tersinggung. Jangankan manusia zaman now ya, zaman-zaman dulu itu sangat luar biasa ya, karena tapi kalau dibilang zaman now sekarang ya mungkin karena perkembangan teknologi, jadi setidaknya ada pelampiasan gitu. Mereka lebih sibuk, udah deh saya sibuk dengan gadget atau apa. Tetapi ingat, jangan sampai ada trauma. Ya. Di sini karena saya merasa di sini bahwa ada orang tua atau kakak atau kerabat yang lebih tua yang akhirnya ya, jadi seperti gitu. Ribut ya karena tersinggung, wah dia marah saya, wah dia mempermalukan saya, wah dia merendahkanku, padahal sebenarnya tidak ya. Mungkin kata-kata yang dia keluarkan mungkin agak sedikit ngegas, tetapi sebenarnya hatinya dia peduli padamu. Ya, jadi saya di sini ada kerinduan mereka yang ingin, wah anak saya atau ponakanku atau ya si dia marah padaku. Tetapi ya sudahlah, saya tidak merasa berniat jahat kepadanya. Saya kembalikan kepada dirinya.
Kalau dia mau berpikir positif, pasti dia akan menjadi orang yang sukses gitu. Tetapi kalau tidak, ya sudah. Artinya dia merindu saat-saat ya kamu bersama, dimana dia merasa bahwa kok saya punya kebaikan disalahartikan gitu. Apakah saya terlalu kasar? Dan ya dia minta maaf juga. Saya lihat ada serasa kayak mau minta maaf, tetapi kan kondisinya lagi nggak diizinkan bicara gitu. Ya, jadi ya di sini lebih ke orang tua ya. Sehingga ya ada pengikhlasan aja. Ya anak saya kalau mau kembali silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Yang pastinya saya doakan yang terbaik untuk Virgo ya. Oke. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa yang sebenarnya yang tadi saya bilang ya, menginginkan kamu tetapi kamu cuek ya. Ya dia berharap suatu saat nanti kamu bisa melihatnya atau ya setidaknya memandanginya sebagai sahabat atau apapun. Kalau tidak ya sudah gitu. Ataupun pasanganmu, kalau memang kamu mau kembali silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini banyak yang menyayangi dan merindukan Virgo ya, tapi saya rasa Virgo tuh serasa kayak kok saya nggak ada teman, kok saya dibenci, kok saya dizolimi. Itu pemikiran Virgo. Kok saya begini hidupnya, padahal sebenarnya banyak yang sayang Virgo gitu. Tetapi karena mindset Virgo di energi bawah, sehingga pikiranmu yang akhirnya membuat dirimu itu begitu tertekan. Karena pikiranmu sendiri, yang mana kamu pikirannya tuh negatif. Padahal semua orang itu peduli sama kamu, sayang pada diri. Ini contoh yang tadi saya bilang. Mereka ngegas sama kamu karena mereka sayang gitu. Kalau mereka nggak ngegas atau mereka sudah nggak peduli, ya mereka akan diam. Mereka memberikan kamu kebebasan. Ya terserah kamu mau jadi orang jahat kek, mau jadi orang baik kek, mau orang sukses, orang miskin juga terserah. Nggak peduli. Karena apa? Tidak ada kepedulian gitu kan. Pokoknya intinya nggak peduli. Nggak sayang gitu. Tapi kalau orang sayang kamu, ya sama seperti guru kan, kalau tidak digenjot marah ribut tiap hari, kapan kamu bisa membaca? Kapan kamu bisa pintar? Ya. Ba, RURU, baru. Apa bacanya? Ya ini contoh waktu kita masih kecil gitu kan. Baru. Kalau kita ribut nggak tahu zaman sekarang ya, tapi zaman saya dulu tuh masih ada kayu rotan itu ya. Kayu rotan yang kecil ya, tuh di toki-toki di meja tuh kita takut itu. Ya, kalau guru sekarang kayaknya macam sudah jadi sahabat ya. Dulu itu kita takut loh sama guru, saking jahatnya ya. Bukan saking jahat sih, saking kalau kita bilang itu saking, bukan jahat juga sih, cuman wibawa mereka itu sangat luar biasa. Gitu, ya. Jadi ya harus bisa lebih memahami karakter masing-masing. Jangan lihat dari karakter Virgo yang lemah lembut. Memang Virgo kan orangnya lemah lembut ya. Jadi terkadang mau juga orang itu seakan-akan lemah lembut ke Virgo. Padahal orang yang lemah lembut ke Virgo biasanya itu toksik. Di depan baik, di belakang dia menceritain kamu. Hati-hati. Ya, jadi jangan lihat dari sudut pandang berbeda, tapi lihat dari yang nyata. Ya. Jangan lihat dari dirimu sendiri, tapi lihat dari karakter orang, karena karakter orang itu beda-beda. Tidak semua seperti Virgo. Ya, jadi Virgo harus bisa lebih mentalnya up dan lebih memaafkan ya orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Ya, mereka sayang kamu, mereka cinta kamu, ingin kehadiranmu seperti dulu. Ya, setidaknya Virgo kamu yang harus bisa datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mau datang kepada kamu, ada yang saya lihat di sini ya, sudah datang tetapi kamu malah menutup diri. Sehingga ya mereka juga akhirnya apa ya kalau dibilang ya menghormati akan dirimu, bahwa kamu tidak menginginkan mereka, sehingga ya mereka pergi, dibandingkan mereka dekat dengan dirimu tapi tidak diinginkan olehmu. Nah ini ya Virgo, jadi jangan sampai Virgo menipu diri sendiri. Kalau Virgo sayang sama mereka, buktikan, tunjukkan dengan ucapan dan tindakan. Yang paling utama tindakan. Ya, supaya mereka merasa juga bahwa Virgo memang sayang sama mereka. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.